Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita pasti ingin menerima segala yang baik dalam kehidupan kita. Dan Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk kita. Yang menjadi soal, sudahkah kita membayar harga untuk menerimanya? Sudahkah kita taat pada perintah Tuhan? Segalanya yang terbaik telah disediakan Tuhan untuk kita. Bagian kita tinggal menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak ada yang tidak baik yang disediakan Tuhan buat kita. Hanya semua itu harus kita bayar dengan hidup dalam firman Tuhan. Hidup dalam iman, bukan sesuka hati kita, bukan semau daging kita. Ada tata cara hidup yang harus kita hidupi untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Semua yang baik disediakan Tuhan buat kita. Tinggal bagaimana kita mengalaminya dengan hidup taat pada perintah Tuhan. Yang membuat hidup kita rumit karena kita tidak mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Oleh sebab kita hidup dalam daging yang selalu bertolak belakang dengan firman. Semua yang baik telah disediakan Tuhan buat kita. Kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Lakukan yang semestinya dilakukan oleh seorang anak Tuhan. Ada aturan yang harus kita patuhi sebagai anak Tuhan. Tidak sesuka mau kita, tidak seturut kebenaran kita. Semua harus menurut standarnya Tuhan. Kalau Tuhan katakan, jadilah pelaku firman, mari kita lakukan. Taat pada firman, ada harga yang harus kita bayar dengan mematikan kedagingan kita dan mengikut Tuhan. Lakukan saja seturut dengan firman Tuhan. Kita tidak cukup hanya sekedar pendengar firman, tetapi harus menjadi pelaku firman. Bahwa mendengar firman tanpa ketaatan itu sia-sia. Firman itu harus kita jadikan menjadi alas dasar perjalanan hidup kita. Apa-apa hidup kita harus firman patokannya. Segala sesuatu harus kita timbang melalui firman Tuhan. Firman harus menjadi kebenaran satu-satunya dalam kehidupan kita. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, sehingga firman itu terpatri di hati kita dan menjadi landasan iman dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan telah memberikan petunjuk-petunjuk terbaik untuk kita anak-anaknya. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya kita hidup, supaya kita beruntung. Tetapi yang sering menjadi soal, saat Tuhan perintahkan A, kita lakukan C. Kitalah yang menerima akibat dari ketidaktaatan kita. Sebagai contoh, Tuhan perintahkan kita untuk hidup mengasihi, supaya hidup kita damai. Tetapi yang kita lakukan hidup membenci, dan kita harus siap kehilangan damai. Segala yang baik telah diberikan Tuhan kepada kita.
Bagian kita tinggal taat dan lakukan. Tuhan mengajarkan bersukacitalah senantiasa, lakukanlah. Tuhan mengajarkan mengucap syukurlah senantiasa, lakukanlah. Tuhan mengajarkan kasihilah sesamamu seperti diri sendiri, lakukanlah. Asal kita mau menjadi pelaku firman, surgalah hidup kita, sekalipun kita masih berada di dunia ini. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bagian kita adalah taat. Lakukan saja dengan iman dalam penyertaan Roh Kudus. Ketaatan akan mendatangkan berkat, ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk. Pilih taat beroleh kehidupan, pilih tidak taat beroleh kematian. Jika kita ingin menikmati kelimpahan hidup di dalam Tuhan, jadilah pelaku firman. Mengapa hidup kita selalu kacau balau, tidak bahagia, lesu lunglai, galau, sedih, dan gelisah? Sebab kita tidak taat kepada firman. Kita selalu melakukan kebalikan dari yang Tuhan mau. Kita memakai aturan kita sendiri. Kita hidup atas kebenaran yang kita buat sendiri. Kita tidak taat. Tuhan suruh kita mengampuni, yang kita lakukan hidup dalam kepahitan. Segala yang busuk kita simpan di hati kita. Sedikit tersinggung kita simpan, sedikit kecewa kita simpan, sedikit sakit hati kita simpan, semua kita simpan. Akhirnya hati kita busuk dan sakit serta kehilangan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita disuruh rendah hati, yang kita lakukan angkuh, merasa hebat sendiri, sibuk membangun pemulihan diri sendiri. Akhirnya sedikit tak dianggap tersinggung, sakit hati, benci, akhirnya kehilangan sukacita. Segala yang baik disediakan Tuhan untuk kita. Tinggal terserah kita. Mau bahagia, mau hidup, mau beruntung, patuhlah pada perintah Tuhan. Kita tidak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan karena kita tidak mau hidup seturut maunya Tuhan, karena kita menjauh dari Tuhan, karena kita tidak hidup dalam firman Tuhan. Sesungguhnya kita ini kaya dalam segala kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi karena kita tidak taat, kita menjadi seperti gembel, miskin mental, dan menghabiskan waktu kepada hal-hal yang tidak berguna, dan itu menuju kebinasaan. Sangat sederhana keinginan Tuhan dari kita, agar kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengar suaranya dan berpaut kepadanya. Cara kita mengasihi Tuhan, jadilah pelaku firman, dan saat kita telah menjadi pelaku firman, otomatis kita dipakai menjadi saksinya di dunia ini. Cukup kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kita setiap waktu, jalani hidup kita seturut firman Tuhan. Tidak rumit tata aturan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak harus pergi ke bulan untuk meraihnya, tidak perlu menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya. Firman itu ada di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Lakukan saja karena kita sudah memilikinya. Bagian kita, jalani hidup kita seturut apa kata Tuhan dalam firman-Nya. Segala kelimpahan hidup Tuhan telah berikan kepada kita. Bagian kita menikmatinya dengan membayar harga taat kepada perintah Tuhan. Bagian kita hanya taat, pilih ikut Tuhan, supaya iblis tidak mencuri hidup kita, supaya kita tidak binasa. Taat saja kepada Tuhan, berserah, percaya, dan mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, supaya kita hidup menuju kehidupan yang kekal. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Selama kita di dunia ini, semua kita sedang berjuang mencari keberuntungan. Tapi ingatlah, keberuntungan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Dunia tidak punya itu. Kejarlah Tuhan, maka keberuntungan sejati ada padamu. Melekatlah kepada Tuhan, maka segala kebaikan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Kunci hidup dilimpahi segala kebaikan dan berkat Tuhan adalah kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengarkan suaranya, berpaut kepadanya, berjalan dalam petunjuknya, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan. Jadikan Tuhan prioritas utama, maka hidup kita akan diutamakan oleh Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Hanya oleh Tuhan, di dalam Tuhan, kita diberkati dan bersukacita. Kejarlah Tuhan, berkat-Nya mengejarmu, asal Tuhan bersama kita, itu sudah cukup. Sekali ikuti Yesus, selamanya ikuti Yesus. Amin.